Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mitra Persada FM, mari kita bertakwa kepada Allah, selalu bersyukur, memujinya, juga minta ampun atas kesalahan-kesalahan kita. Hari ini kita belajar bersama tafsir Al-Jalalain. Kita sudah sampai suratul Hijr, surat Al-Hijr. Al-Hijr itu maknanya tempat yang tinggi, karena di situ di dalamnya surat ini diceritakan tentang Ashabul Hijr, penduduk tempat yang tinggi, tetapi mereka tidak pandai bersyukur kepada Allah, bahkan durhaka, maka ditimpakan musibah yang dahsyat sekali, menjadi orang-orang yang binasa. Hari ini kita sudah sampai surat Al-Hijr ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'a ahlul madinati yastabshirun. Qala inna haula'i dhaifi fala tafdahun wattaqullaha wala tuhzun. Ini berkisar tentang bagaimana proses terjadinya bencana alam yang menimpa penduduk Sodom atau kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Yang diceritakan Al-Quran ini hanya musibah dan dialog kaumnya dengan Nabi Lut. Tidak ada di situ kabar gembira atau hal-hal yang menceritakan kehidupan sehari-hari seperti bermuamalah, bagaimana melakukan timbangan, takaran, begitu. Tapi ini adalah cerita tentang keadaan yang sangat buruk. Itu pun sudah didahului dengan peringatan Nabi Allah, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Jadi memang kalau ada suatu peringatan itu manusia memang harus berhati-hati. Peringatan ayo makan yang sehat, ayo melakukan begini, bersih-bersih. Semuanya itu merupakan peringatan, ajaan yang kalau tidak dikerjakan maka sebaliknya yang terjadi. Waja'alan teko sopo ahlul madinati, penduduk kuto Madinati Sodomin, kota Sodom, kota Sadum. Wahum halih utawi ahlul Madinah iku kaum Lutin, kaumnya Nabi Lut. Lama ukhbiru, tatkalane den paringi kabar sapa ahlul Madinah, anna fi baitul Lutin, anna fi baitil Lutin, setuhune iku ing dalem omahe, ing daleme Nabi Lut, marodan hisanan, ya pemuda hisanan kang ganteng banget. Jadi masih muda, kemudian ganteng sekali tamunya. Wahum utawi marodan hisanan iku al malaikatu, malaikat. Jadi Allah membuat malaikat tersebut berupa manusia biasa, tapi gantengnya bukan main, sehingga
menarik perhatian kaumnya Nabi Lut. Selama ini kaumnya Nabi Lut itu kalau laki-laki ya sukanya sama laki-laki. Bukan suka biasa. Suka yang plus, suka yang tanda petik. Suka yang dilarang oleh agama. Wah, mereka berbondong-bondong menyaksikan atau melihat tamunya ganteng sekali. Yastabsiruna halih podo bungah sopo ahlul Madinah. Hal dadi hal tom'an fi fi'lil fahisati bihim. Tom'an ngarep-ngarep fi fi'lil fahisati ing dalam ngelakoni barang jember, yaitu apa namanya laki-laki sama laki-laki itu fahisah. Kalau laki-laki dengan perempuan kan berzina itu. Kalau laki-laki dengan laki-laki itu disebut fahisah, karena ya perzinahan sendiri juga disebut fahisah. Bihim kelawan al malaika atau marodan hisanan. Jadi merasa senang dengan kehadiran tamunya Nabi Lut karena orangnya ganteng. Nah, ini menjadi isyarat cantik atau ganteng itu yang menarik perhatian. Tapi agama ini memberikan lampu hijau manakala sudah akad nikah, lampu kuning apabila belum menikah dan belum miliknya sama sekali, lampu kuning. Lampu merah itu kalau orang yang sudah punya pasangan. Itu kita dilarang menyukainya seperti menyukai seorang suami kepada istri atau sebaliknya. Qala dawuh sapa Lutun Nabi Lut, ketika mereka berkeinginan begitu, Nabi Lut bersabda, innaha ulai, setuhune utahe mengkono-mengkono wong iku dhaifi, tamu ingsun, fala tafdhun, mongko aja ngrusak sira kabeh, tegese aja mencemarkan nama baikku. Istilah pencemaran nama baik. Karena apa? Nabi Lut ini utusan Allah. Kalau kaumnya ini enggak sesuai dengan perilaku utusan Allah, nabinya, ini kan mencemarkan nama baik nabinya. Kaya ora iso nuturi dan seterusnya. Walaupun seorang nabi itu tidak pernah tercemar dengan diburuk-burukan oleh kaumnya. Misalnya Nabi Nuh itu bukan main ya, ujaran kebencian terhadap Nabi Nuh itu katakan gila, dikatakan manusia biasa seperti kita, dikatakan dia gila kehormatan, dikatakan dia tukang sihir, dia dibentak-bentak, dia diejek ya, sakhiru, diejek. Apa diejeknya itu ketika Nabi Nuh membuat perahu ya, gampangannya kalau sekarang ya ketiga kemudian jauh dari laut, kok bikin perahu ini apa maunya maunya Nuh ini, jadi diejek. Nah, waktu itu Nabi Nuh juga menjawab, qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskhurun. Seandainya kamu kali ini mengejekku, maka suatu saat aku akan mengejek kalian. Jangan engkau cemarkan diriku. Nah, itu kata Nabi Lut alaihissalam. Ini namanya dialog, namanya komunikasi dua arah. Nabi Lut bersabda, kaumnya berkata gitu ya, wattaqulan wedya sira kabeh Allah ing Gusti Allah, wala tuhzun lan aja ngejek sira kabeh ni ing ingsun bikosdikum kelawan nejo sira kabeh iyahum ing marodan hasanan, tegese malaikat bi fi'il wahisati kelawan nglakoni perkara sing elek, sing jember, kotor, laki-laki sama laki-laki, bihim kelawan marot dan hisanan,
sudah diingatkan oleh Nabi Lut seperti itu. Jangan. Itu tamuku. Dan dia bukan manusia. Takutlah kepada Allah. Jangan mencemarkan nama baikku. Sudah dinasihati begitu. Qalu matur sapa ahlul Madinah tegese kaum Nabi Lut. Awalam nanha ana ta dereng nyegah kita haka ing sira Lut anil alamina saking alamin kese an idhofatihim. Kita kan sampun nyegah jenengan pun ngantos nampa tamu, pun ngantos mulyane tamu. Kemudian Nabi Lut itu menjawab dengan jawaban yang membelokkan sedikit dari pembicaraan sebelumnya. Diingatkan jangan menerima tamu dan seterusnya. Nabi Lut langsung mengarahkan ke kesukaan mereka itu. Qala dawuh sapa Nabi Lut, haulai utahe mengkono-mengkono wong iku banati, anak-anak wedok ingsun, anak-anak wadon ingsun. Ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku fa'ilina wong-wong kang nglakoni. Lakone apa? Ma ing barang turiduna kang karep sapa sira kabeh min qadha'is syahwati saking nekani syahwat. Fatuzawwiju hunna mongko ngrabi sira kabeh hunna ing banati. Sampai begitu Nabi Lut itu. Wis pomo wong wedok liya ora nek sing kok senengi, ini anakku perempuan ini, silakan nikahi. Jangan suka dengan sesama jenis. Nah, itu nasihat Nabi Lut. Tentunya nasihatnya dengan bahasa yang ramah, bahasa yang bagus. Tidak membentak-bentak dan seterusnya. Ini loh anakku perempuan, silakan nikahi. Jangan ya enggak usahlah suka sama sesama jenis. Ndak boleh. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala halih mahalur sapa Allah, la amruka yakti setuhune sira khitabun lin nabi. Ini Allah mengarahkan pembicaraan kepada kanjeng Nabi. La amruka, demi engkau Muhammad, ay wahayatuka, tegese kelawan sumpah kelawan urip sira Muhammad, innahum setuhune utawi kaum Nabi Lut iku lafi sakratihim, yakti ing dalem apa jenenge edane utawa ya edane kaum Nabi Lut ya mahuna bingung kabeh ya taraddadun. Ini kan ayat-ayat ini disampaikan kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi menceritakan Nabi Lut dan kaumnya, kemudian mengarahkan kepada kanjeng Nabi Muhammad, demi kehidupanmu, demi Allah itu bersumpah dengan makhluknya boleh, wasyamsi wa duhaha, dan seterusnya, bersumpah dengan wassama idzatil furuj. Mereka itu firman Allah, itu orang-orang yang pada keblinger, orang-orang yang memenuhi hawa nafsunya tidak dengan jalan yang benar. Mereka itu gila, mereka itu sakarot, mendem. Ndak sadar mereka itu, akalnya ndak sempurna. Fa'akhodat mongko, nah ini kisahnya pendek sekali. Fa'akhodat mongko ngenani ing kaum Nabi Lut apa as-sayhatu Jibrila, bengokane malaikat Jibril, yaitu bledek. Masya Allah. Jadi sudah diingatkan, namanya sudah terbiasa itu, kalau diingatkan ya susah sekali. Sudah mendarah daging, diingatkan inilah yang benar, itu terasa berat. Maka
Allah sudah berjanji akan menurunkan musibah kalau tidak berhenti. Sudah. Maka musyrikina ing dalam waktu esu wakta suruki samsi tegese wektune mletake srengenge faja'alna mongko ndadekake sapa ingsun Allah aliyaha ing sisih ndure kaum Nabi Lut tegese yang di atas daratan kurahum tegese desane kaum Nabi Lut safilaha ing ngisore apa kaum Nabi Lut. Jadi bumi ini ditumplek yang atas menjadi di bawah. Itu dilakukan oleh malaikat Jibril. Jadi oleh malaikat Jibril itu diangkat kemudian dijatuhkan maklubatan ilal ard. Jadi ya manusianya hancur lebur. Manusia itu kecil sekali dibanding makhluk Allah yang lain seperti bumi, kecil sekali. Nah, ini adalah musibah yang membinasakan akibat apa? Laki-laki mencintai laki-laki, suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Ini bahaya sekali. Ini namanya kelainan. Wa amtorna lan numibani sapa ingsun alaihim ing atase kaum Nabi Lut hijaratan ing watu min sijilin saking ya debu atau saking apa namanya endut tubiha binar yang dimasak dengan api, artinya dan dijatuhi dengan batu yang sangat panas. Wah, mungkin ya kayak dirudal gitu ya, dirudal, udah ditumplak kemudian dirudal, ya sudah mati. Inna fi dzalikal mazkuri setuhune iku tetep ing dalem mengkono-mengkono kang tinutur la ayatin yakti utawi pira-pira dalil kekuasaan Allah, dalalatin pira-pira dalile kekuasaan Gusti Allah ala wahdaniyatillahi ing atase maha suwijine Gusti Allah alil mutawassimina ailin nadhirinal mu'tabirin kedue wong-wong sing ningali sing ngalap pitutur. Jadi memang fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu memang bermanfaatnya untuk orang yang beriman. Kalau orang yang gadur ya sulit sekali, sulit. Cara supaya jera ya dihukum. Nah, ini mitra persada. Kisah yang pendek ini memberi pelajaran bahwa orang yang menentang Allah itu dikasih hukuman, diberi hukuman. Maka kalau kita suatu saat bersalah kepada Allah, kita perbanyak istighfar, kita minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah aku. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abror, ya. Ampunilah dosaku, hapuslah kesalahan-kesalahanku dan wafatkan aku bersama orang-orang yang baik. Artinya wafatkan aku dalam keadaan baik. Ini salah satu doa dalam Al-Qur'an. Inna fi dzalika la ayah, inna fi dzalika setuhune iku ing dalem mengkono tinutur la ayatan yakti utawi ayat aila ibrotan tegese yakti utawi pitutur. Pitutur itu peringatan lil mukminina kanggo wong-wong mukmin. Wa ing kana lan setuhune iku kana ana sapa ashabul aikati penduduk Aikah ya waidatun
baydatu syajarin bi qurbi Madyan. Jadi daerah yang di situ banyak hutan di dekat Madyan. Wahum qaumu Syuaibin. Nah, ini berpindah ke kisah kaumnya Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ini di Madyan. Madyan itu juga di sekitar Palestina sana, di Syam. Ini dalam salah satu keterangan tempat Nabi Musa pergi setelah dia memukul laki-laki Mesir asli. Dipukul sekali itu dia meninggal. Maka Nabi Musa takut, kemudian itu diceritakan takut gitu ya. Takutnya Nabi Musa itu diceritakan di surat Al-Qasas di juz 20 itu. Perginya ke Madyan. Di situ kemudian dia mau ke tempat air, kok tahu-tahu ada orang berdesak-desakan, ada laki-laki, ada perempuan mengantarkan gembalaannya untuk diberi minum. Nah, ada mereka itu wanita yang memang kalah dengan laki-laki. Maka Nabi Musa membantunya. Kemudian terjadilah situ berjalan bersama. Kemudian kata seorang putri tadi kepada ayahnya, inna khairu man istajartal qawiyul amin. Tiang sing jenengan dadekne pembantu mau tiang sing dia terkenal kuat dan terkenal al-amin, orang yang terpercaya. Nah, itu sindiran maksudnya Nabi Musa. Kemudian dinikahkan. Qala ini uridu an unkihaka ihtabnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniyah hijat. Sang ayah ya udah menikahkan dengan Nabi Musa. Maharnya itu bukan berupa barang, tetapi maharnya bekerja selama 8 tahun. Fa in aslamta asram fa min indik. Kalau kamu bisa menyempurnakan sampai 10 tahun, maka itu saksirmu. Maka Nabi Musa menyempurnakan sampai 10 tahun. Nah, ketika Nabi Musa pengen kembali ke Mesir, karena ibunya kan di Mesir, disitulah di Gunung Tursina mendapat wahyu yang pertama, diangkat menjadi Rasul. Salah satu firman Allah, Yesu faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Musa dan Harun pergilah ke Raja Fir'aun, ucapkan kalimat yang lembut, yang lunak, jangan kasar. Mereka tersinggung nanti, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Barangkali dia takut kemudian sadar. Ini firman Allah, walaupun Allah sudah tahu bahwa Raja Fir'aun tidak mungkin beriman, tetapi mengajarkan kepada Nabi Musa dan Harun supaya berkata yang baik. Jadi dakwah itu ya hendaknya diucapkan dengan kalimat yang enak, yang menyenangkan, yang enak gitu. Siapa tahu dengan begitu orang tertarik. Lah kalau dengan kasar, ngelok-ngelok nih, mempublikasikan pencemaran nama baik, ya nanti nggak berhasil dakwahnya. Ini kepada orang yang nggak mungkin beriman saja disuruh menyampaikan dengan kalimat-kalimat yang sejuk. Mitra persada iku lazolimina yakti wong-wong kang zalim bitakdzibihim kelawan gorohake kaume Nabi Syuaiban ing Nabi Syuaib. Fantaqamna mongko nyiksa sapa ingsun minhum saking kaum Nabi Syuaib bi an ahlakna kelawan yento binasaake ingsun hum ing kaum Nabi Syuaib bisiddatil harri kelawan bangete panas wa innahum lan setuhune utahe karone tegese disone kaum Nabi Lut dan disone Al-Aikah kaumnya Nabi Syuaib likulabi imamin yakti kelawan pemimpin tarikin tegese dalan mubinin kang pertelo walihin kang jelas
afala taktabiruna ana ta ora ngalap pitutur sapa kabeh bihim kelawan apa jenenge kaum Nabi Syuaib lan naune Nabi Lut alaihi salam. Hei penduduk Makkah. Jadi mengkaitkan begitu firman Allah itu, Al-Quran ini kan kepada penduduk Makkah pada waktu surat-surat Makkiyah ya, seperti surat Al-Hijr ini. Penduduk Mekah awakmu ki ngalapo pitutur ngangen-ngangeno kisah-kisahnya Nabi Syuaib, Nabi Lut. Mereka itu disuruh menyembah Allah, tidak mau. Mereka disuruh meninggalkan yang tidak baik, tidak mau. Akhirnya diturunkan musibah. Kalian hai penduduk Mekah, nasibmu akan begitu juga kalau melaksanakan apa yang terjadi seperti kaumnya Nabi Lut dan Nabi Syuaib. Nah, itu maksudnya Allah begitu. Ya betul kan? Penduduk Makkah yang tidak beriman, yang menentang bahkan mengancam Kanjeng Nabi sampai mau membunuhnya, mereka terbunuh dalam perang Badar. Perang Badar itu perang pertama. Wa innahuma labi imamim mubin walaqad kadzdzaba lan yakti teman-teman wus gorohake sapa ashabul hijri penduduk tempat yang tinggi wadin bainal Madinah was Syam, suatu lembah di antara Madinah sampai Syam. Madinah ke utara berarti. Wahum utawi ashabul hijr iku samudu, kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh. Jadi ada kisah Nabi Lot, Nabi Syuaib, kemudian Nabi Soleh. Ini tidak disebutkan dakwahnya itu berhasil sampai berapa, tapi diceritakan pendustaan kaumnya. Para nabi itu selalu ada musuh, selalu ada orang-orang yang tidak suka. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Syuaib. Itu bukan kanjeng Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah dibikin oleh Allah begitu. Bagi pendakwah itu supaya mempertahankan kesabaran, jangan berhenti karena pencegatan di tengah jalan dalam dakwahnya. Ini al-mursalina ing pira-pira utusan. Nyapa kaumnya Nabi Soleh itu kok al-mursalin, mendustakan para utusan? Karena mendustakan seorang rasul itu sama dengan mendustakan semua rasul. Karena dakwahnya para rasul adalah mengajak menyembah kepada Allah. Ini dosanya seperti itu. Maka tidak tidak menganggap bahwa dosa selain itu tidak dianggap. Semua yang kalau sudah termasuk dosa ya dianggap. Maka jalan satu-satunya adalah bertaubat, istighfar. Itu kan ya tidak memerlukan biaya. Kita memperbanyak istighfar. Man lazimal istighfaro ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Diberi jalan keluar dari kesusahan apabila memperbanyak istighfar. Wa razaqallahu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini memperbanyak istighfar. Astaghfirullah. Jangan astaghfirullah, itu tak fathah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Gitu. Mitra Persada, Allah mudah-mudahan memberkahi kehidupan kita, membuat kita bahagia dan urusan-urusan kita mendapat jalan keluar karena kedekatan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.